yang tidak hadir ke sekolah? Hadir semuanya ya? Baiklah, ini kita belajar pelajaran fikih, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sedikit dijelaskan tentang pengertian makanan halal dan pengertian dari makanan haram. Makanan halal artinya makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan mendapat larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis makanan halal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada menurut jenisnya. Menurut jenisnya itu ada tiga. Yang pertama berupa hewan yang ada di darat maupun yang ada di laut, seperti kalau contohnya yang ada di laut itu seperti ikan. Sedangkan yang ada di darat itu seperti kambing, kerbau, ayam dan lain sebagainya. Yang kedua itu berupa nabati. Nabati itu artinya tumbuh-tumbuhan seperti padi. Yang terus sayur-sayuran, dan yang terakhir adalah buah-buahan. Yang ketiga itu berupa hasil bumi yang lainnya seperti garam. Di bahagian kedua itu halal makanan dari cara mendapatkannya atau cara memperolehnya. Seperti yang pertama itu halal makanan dari pekerja sebagai petani, pedagang, guru dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu halal makanan dari segi mengemis yang diberikan secara ikhlas, tetapi pekerjaan itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga halal makanan dari sedekah seperti dari zakat, dari warisan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah ada pertanyaan tentang makanan atau jenis-jenis dari makanan halal? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang minuman yang halalnya. Jenis-jenis minuman halal itu yang pertama minuman yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya telah memabukkan. Contohnya itu seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Yang kedua itu minuman yang tidak membahayakan bagi kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun rohani kita. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang halal, tidak mencuri. Yang keempat atau yang terakhir, minuman yang tidak merupakan benda najis atau minuman yang terkena najis. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang makanan halal dan minuman halal tadi? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang yang makanan haramnya. Makanan haram itu yang pertama ada bangkai, contohnya seperti bangkai ayam. Yang kedua itu ada daging babi. Dan yang ketiga hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hewan yang diterkam oleh binatang buas. Contohnya diterkam oleh buaya, harimau, dan yang kelima ada binatang yang memiliki taring. Contohnya seperti harimau, seperti kucing, itu haram untuk dimakan. Yang keenam itu ada namanya al-jalalah. Al-jalalah artinya hewan yang berkaki dua maupun yang berkaki empat yang memakan kotoran manusia maupun kotoran hewan lainnya. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham atau ada yang belum mengerti sebelum melanjutkan ke tentang minuman yang haramnya? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan jelaskan tentang minuman haramnya. Minuman haram yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Yang kedua, minuman keras atau khamar. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, contohnya seperti mencuri. Yang keempat, minuman yang mengandung efek psikotropika seperti minuman yang mengandung obat bius. Yang kelima atau yang terakhir, minuman yang memiliki kekuatan seperti jampi-jampi. Kita tadi sudah membahas tentang makanan yang halal dan yang haram. Setiap yang halal atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bisa bermanfaat bagi diri kita, dan kebalikannya yang
haram atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan berdampak negatif pada diri kita atau ada dampak buruknya. Sekarang Ibu akan bahas tentang manfaat dari makanan halal. Yang pertama itu, Ibu tulis ya. Yang pertama, makanan yang halal dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Yang kedua, makanan yang halal dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Memberi ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan. Dan yang kelima, memperoleh sikap jujur dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menuntun ke surga. Tadi Ibu sudah menjelaskan manfaat dari makanan halal. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang dampak negatif dari makanan haram. Yang pertama, doa kita tidak dikabulkan. Yang kedua, rusaknya keturunan. Yang ketiga, makanan haram dapat menzalimi diri kita sendiri. Yang keempat, makanan haram dapat merusak hati dan akal kita. Dan yang terakhir, makanan haram dapat menuntut kita ke neraka. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada hari ini? Tidak ada? Baiklah, kalau misalnya tidak ada, Ibu yang akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya itu, kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, dan manfaat serta dampak negatifnya. Ibu mau kalian membuat sebuah rangkuman yang kalian mengerti, yang apa yang kalian pahami, dan besok kalian kumpulkan sama Ibu. Mengerti? Baiklah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu.